A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da id hadana Allahu kalladhi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ilal huda tina. Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin wa an aqimus salata wattaquh wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat, tidak pula mendatangkan madorot kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi? Dalam keadaan kebingungan, kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam dan agar melaksanakan salat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am, ayatnya ayat 71 dan ayat 72. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dengan bapak-bapak di lembaga kursus Baca Al-Quran Islamic Center Surabaya untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan jalan membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semuanya bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihati. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayat 71 dan 72.
Ayat 71 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan para pengikut-pengikutnya untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengajak beliau untuk mengikuti agama mereka lalu bersama-sama menyembah berhala, agar mereka tidak meminta pertolongan kepada selain Allah seperti menyembah batu atau pepohonan dan lain-lain yang tidak dapat memberikan manfaat atau menolak madorot. Akan tetapi dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang mempunyai kekuasaan, yang memberikan manfaat atau madorot, dan yang menguasai makhluk, yang menghidupkan dan mematikan. Nanti panjenengan lihat di surat ke-6 ayatnya 160 sampai ayat 163 tentang ikhlas. Jadi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat kedua namanya Al-Baqarah ayat 207 sampai ayat 208. Orang-orang yang berpikir secara wajar tentu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang benar dan mana yang salah. Sesungguhnya menghambakan diri kepada zat yang dapat diharapkan manfaatnya dan ditakuti siksaannya lebih utama dan lebih baik daripada menghambakan diri kepada sesuatu yang tidak dapat diharapkan manfaatnya. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada kembali kepada jalan yang sesat dan bergelimang dalam kemusyrikan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak patut dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut. 1. Orang yang berpikir secara wajar akan memohon pertolongan kepada zat yang maha kuasa, yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak madorot. Yang kedua, mereka tidak mau murtad seperti keadaan mereka sebelum memeluk agama Islam. Yang ketiga, orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah dan diselamatkan dari jurang kesesatan tidak mungkin bisa disesatkan kembali oleh siapapun juga, seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa man yahdillahu fama lahu min mudillin alaisallahu bi'azizin dintiqam. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Bukanlah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum. Surat Az-Zumar ayat 37. Dan juga nanti bisa dilihat di surat ketiga, namanya surat Ali Imran ayat 8 sampai ayat 9. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini senantiasa menjadi hati yang salim, hati yang baik, sehingga tidak condong kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin.
Dalam ayat ini digambarkan bahwa orang-orang yang murtad sesudah beriman adalah seperti orang yang terkena bisikan setan, atau seperti orang yang kebingungan dalam mencapai sesuatu yang ia sendiri tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Mereka dalam keadaan bimbang karena merasa bahwa dirinya berada di antara persimpangan jalan. Mereka telah meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang sesat, tak tentu arah dan tujuannya. Di tengah-tengah kebingungan itu, mereka digambarkan seolah-olah dipanggil oleh kawan-kawannya yang beriman untuk kembali kepada jalan yang lurus. Akan tetapi mereka itu tidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena mereka telah memisahkan diri. Pandangan dan pikirannya sudah ditujukan kepada bisikan setan sehingga tidak dapat lagi mendengar seruan itu. Gambaran ini sesuai dengan firman Allah, kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Surat Al-Baqarah ayat 275. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, agar selalu berusaha agar orang-orang musyrik dapat memenuhi panggilan Nabi untuk kembali ke jalan yang lurus dan menjauhi jalan yang sesat yang membingungkan pikirannya. Allah menegaskan bahwa petunjuk yang benar ialah petunjuk yang diturunkan Allah, yang termuat dalam ayat-ayatnya. Di dalam petunjuk itulah terdapat bukti-bukti dan keterangan-keterangan tentang kebenarannya yang tidak mengandung kebatilan. Seruan ini berbeda dengan seruan yang dikumandangkan oleh orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang hanya mengekor kepada jejak nenek moyang mereka. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, agar mengatakan kepada mereka bahwa tugas yang dibebankan pada beliau ialah menyerahkan jiwa raganya semata-mata kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nanti bisa dilihat di surat kedua namanya Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Sekarang kita lihat ayat 72 di surat Al-An'am ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan pengikut-pengikutnya untuk mendirikan salat secara tetap dan menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syariat. Nanti panjenengan lihat orang-orang yang sholatnya khusyuk ada di surat Al-Baqarah ayat 45 sampai ayat 46, dan juga sholat-sholat ini harus dijaga di surat kedua namanya Al-Baqarah ayat 238, dan juga di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Orang-orang yang sholatnya khusyuk, orang-orang yang sholatnya baik dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar di surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar mereka bertakwa, yaitu memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat membawa dirinya ke jalan yang menyimpang dari agama Allah dan syariatnya, dan memelihara diri dari kemadorotan dan kerusakan yang membahayakan dirinya. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia bahwa Allah akan mengumpulkan mereka di hari mahsyar. Pada hari itu
Manusia akan digiring untuk menghadap Tuhannya dan akan diperiksa segala amal perbuatannya serta diberi balasan sebagaimana mestinya. Peringatan ini diberikan agar mereka dapat berpikir dan merasakan bahwa menyembah selain Allah atau merasa takut terhadap kekuasaan selain Allah atau mengharapkan pertolongan kepada selain Allah adalah tindakan yang tidak benar. Marilah kita semuanya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan kepada kita bahwa yang benar itu benar dan kita bisa untuk mengikutinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa yang batil itu batil dan kita mampu untuk menghindarinya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit ta'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami dan seluruh para pendiri kursus baca Al-Quran di Islamic Center Surabaya ini, para ustadz-ustadzahnya, juga para santriwan santriwatinya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan seluruh sahabat-sahabat guru dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh para pahlawan-pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.